Kembali lagi dalam acara Gibah Politik bersama Superman Lansia. Usia boleh tua tapi semangat jangan kalah sama yang muda. Pada kesempatan kali ini Superman Lansia akan membahas tentang demo odol, zero odol. Apa itu truk odol? Mungkin ada yang banyak yang belum tahu ya. Jadi odol adalah singkatan dari over dimension overloading, atau disingkat dalam bahasa Jawa artinya kaboten. Odol menjadi masalah serius menurut pemerintah karena dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, meningkatkan risiko kecelakaan, dan mengganggu lalu lintas. Apakah betul demikian? Karena pemerintah mengklaim kerusakan jalan disebabkan oleh truk-truk besar bermuatan lebih, sehingga pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar 41 triliun setiap tahunnya hanya untuk perbaikan jalan katanya, atau kata entah kenyataannya ya. Tapi nilai itu saya rasa jauh dari angka-angka liga korupsi di negeri kita ini. Sebagai Superman Lansia, saya menyikapinya adalah sebenarnya yang membuat jalan-jalan rusak ini bukan truk-truk besar itu yang seperti pemerintah tuduhkan. Justru yang membuat jalan-jalan di Indonesia ini cepat rusak dan sebagainya itu adalah mobil-mobil mewah para koruptor pengkhianat bangsa ini gitu loh. Karena kalau kita tidak dikorupsi oleh mereka, mungkin membuat aspal yang berkualitas bagus sehingga kuat walaupun di beban muatan berat, saya rasa sangat bisa gitu loh. Jadi sebenarnya yang ngerusak jalan ini bukan truk besar, tapi justru mobil mewah para koruptor di negeri ini. Seperti itu. Memang mereka itu kakek aneh semua. Gelogok jaran itu loh. Jadi sebenarnya kalau mereka tidak korupsi uang negara, ya mungkin kalau dipakai uang yang mereka korupsi, kalau dibelikan aspal-aspal yang bagus kualitas dunia terbaik, tidak akan cepat rusak seperti sekarang ini. Lalu ketika ada aspal rusak, mereka buat undang-undang katanya yang membuat jalan rusak ini adalah sopir-sopir truk dengan muatannya yang berlebihan dan sebagainya. Padahal sebenarnya secara nggak langsung kalau dipikir logika, ya mereka koruptor ini yang harusnya bertanggung jawab atas rusaknya jalan di Indonesia. Jangan lalu menyalahkan sopir-sopir truk yang membawa muatan. Mereka ini hanya pekerja, menafkahi keluarganya. Satu kata buat koruptor memang ya kakek aneh itu yang cocok. Hei, para koruptor yang merusak jalan bukan tapi mobil mewah kalian. Karena uang anggaran jalan kalian korupsi untuk beli mobil-mobil mewah kalian. Kenapa kami, para sopir, pejuang keluarga, yang justru kalian jadikan kambing hitam? Lantas demo ini adalah untuk menuntut revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 atau UU LLAJ Nomor 227 tahun 2009. Dalam hal ini tuntutan hukuman yang melanggar undang-undang tersebut dirasa sangat memberatkan bagi para sopir di jalanan begitu. Hal ini sudah disampaikan langsung oleh Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Sanksi pidana untuk overdimension pasal 27 UU LLAJ, setiap orang yang memodifikasi kendaraan melebihi dimensi pabrik tanpa uji tipe resmi dapat dikenakan pidana penjara hingga 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Hal ini yang dirasa sangat paling memberatkan bagi para driver sekalian di Indonesia, sehingga mereka melakukan aksi demo karena nanti undang-undang tersebut akan mulai diterapkan sekitar tanggal 14 Juli dimulai. Artinya dalam operasi patuh yang akan diselenggarakan oleh kepolisian pada tanggal 14 antara 14 sampai
Operasi Patuh akan dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai tanggal 27 Juli. Tentunya hal ini akan sangat memberatkan bagi para driver yang ada di Indonesia. Mereka mengeluhkan tentang kebijakan undang-undang tersebut, dirasa sangat tidak pro rakyat. Dalam hal ini rakyat menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dalam sila kelima Pancasila. Kalian korupsi untuk beli mobil-mobil mewah kalian. Kenapa kami, para sopir, pejuang keluarga, yang justru kalian jadikan kambing hitam?